ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Di sini suara saya mungkin tidak terlalu keras, saudaraku, karena saya lemas, saya sedih melihat video ini. Tentara Sintesa ada di belakang Rincang, mana di mana tentara Sintesa? Tentara Sintesa ada di belakang Rincang, tentara mata duitan, tentara mata duitan, cari proyektan, rakyat yang jadi korban. Tentara mata duitan, tentara mata duitan, cari proyektan, rakyat yang jadi korban. Saya bandingkan dulu waktu saya aktif di tentara, kemana saya pergi dengan pasukan saya sangat bangga disambut oleh warga, oleh rakyat di kampung-kampung. Kasih jalan, TNI kita akan menjaga kita di Plosterbang. Sangat bangga, baik itu di daerah latihan, bahkan termasuk di daerah pertempuran pun sekalipun. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Dan kepada rekan-rekan tentara aktif yang masih aktif, tolonglah jangan jaga jarak, dekatlah kepada rakyatmu, jangan jaga jarak. Biar kalau oknum-oknum yang selama ini mungkin ada yang jauh dari rakyat, tapi mayoritas TNI di lapangan jangan jauh dari rakyat. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Jangan hina dirimu, jangan kecilkan jati dirimu dengan mengambil pemimpin dari lain, bukan Sumatera Utara. Ingatkan itu temanmu, ingatkan saudaramu. Jangan hina dirimu, jangan rendahkan jati dirimu. Siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Menurut saya, militer boleh mengevaluasi keadaan, tapi dia tidak boleh memutuskan. Karena militer itu adalah peralatan negara, alat itu tidak boleh mengambil keputusan. Itu tetap keputusan politik. Jadi kalau militer misalnya, Pak Pangdam menganggap, wah itu Habib Rizik keterlaluan, itu adalah kesimpulan pribadi beliau sebagai warga negara. Kalau itu kesimpulan institusi juga nggak ada soal, tapi kesimpulan itu harus disampaikan pada presiden supaya presiden yang putuskan turunkan baliho atau enggak. Jadi tidak boleh Pangdam mengambil keputusan. Pangdam
boleh membuat kesimpulan, tapi jangan membuat keputusan. Itu etikanya begitu, dan etika itu diatur di dalam undang-undang. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini, Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Kalau seorang jenderal, seorang pangdam sudah begini, ini bahaya. Bahaya dalam perpecahan negara ini. Kenapa? Tentara sudah berpihak. Ini namanya tentara sudah berpihak. Jangan tentara yang disuruh turunkan. Ada Satpol PP. Satpol PP kan, ya seperti yang di Bogor sudah bagus, Bogor itu. Ya, mereka mau turunkan baleho, yang di Bogor komunikasi. Setelah komunikasi terjadi dengan pihak yang memasang, kemudian Satpol PP turunkan. Ya, di situ diawasi oleh Polri dan TNI. Itu lebih bagus. Bukan tentara yang diperintahkan nyurungkan baleho. Bahaya ini pemecah belah ini kalau begini nih. Sebaiknya Pangdam Jaya dicopot. Ini menyalahgunakan kewenangan tentara ini. Tugas tentara adalah perang, memerangi bangsa asing yang akan masuk ke sini. Itu luar negeri. Dalam negeri, membantu Polri menyelesaikan permasalahan internal negara ini. Jika ada sekelompok rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan pemerintah, barulah tentara ikut turun. Seperti Papua, seperti di Poso. Ini nyata-nyata rakyatmu nggak ada yang angkat senjata di Jakarta. Terus seenaknya saya hantam kalian di Jakarta. Itu tidak pantas tentara ngomong seperti itu. Ini saya keras ngomong, kenapa? TNI harus diselamatkan. TNI jangan pisahkan dengan rakyatnya. Kecuali rakyat itu, saya ulangi, kecuali rakyat itu sudah nyata-nyata ngangkat senjata mau melawan pemerintah, baru kita sama-sama lawan. Ini kan nggak ada. Ini saya sebagai warga negara ya yang ingin menyelamatkan TNI, dan kepada sahabat-sahabatku jangan terpecah belah. FPI Banser sekarang ini diadu domba terus menerus. Seharusnya ini ada suatu wadah, ada suatu institusi, harusnya pemerintah, harusnya TNI, Polri dudukkan apa permasalahan yang dihadapi selama ini. Jangan hanya lihat di media sosial, jangan hanya lihat berita, tapi ajak duduk sama-sama. Ini baru bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya sebagai warga negara mengutuk keras terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap tugas tentara. Ini nggak bisa dibiarkan begini. Ini akan rakyat akan terpecah belah. Sebagian rakyat akan membenci tentaranya. Ini sudah mulai saya lihat di media sosial. Rakyat sudah mulai kritik, jangan sampai kepada benci kepada tentara. Karena kalau rakyat, sebagian rakyat sudah membenci tentaranya, inilah awal kemunduran kita. Kenapa? Tugas tentara sudah disalahgunakan.
tentara kok disuruh, malam-malam lagi. Malam-malam disuruh turunkan. Seharusnya sebagai seorang tentara, kesatria, tentara rakyat, utus ke siapa datang ke sana, ke FPI sana, sebagai warga, sebagai rakyat. Nah, ini mau ada pembersihan baliho di kota ini. Nah, kita koordinasi. Di situ ada Babinsa, di situ ada Keramil. Bukan malam-malam disuruh turunkan. Prajurit yang melaksanakan ini tidak salah, tapi yang memerintahkan ini yang fatal, menyalahgunakan tentara. Ini nggak boleh, nggak bagus itu. Gatot Nurmantio mengatakan, jangan ikuti pemimpin yang jual TNI, jangan ikuti pelacur politik. Beberapa hari ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman yang meminta agar Front Pembela Islam dibubarkan bila memang perlu. Bahkan Dudung dengan lantang mengaku yang memerintahkan para prajurit TNI untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Tak tanggung-tanggung, alutsista TNI dikerahkan cuma untuk menurunkan baliho dengan wajah Habib Rizik. Akibatnya, aksi TNI itu mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala BIN Legend Purnawirawan TNI Sutioso atau yang biasa disapa Bang Yos. Kemudian warganet pun kembali mengunggah pidato mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tampaknya orasi Gatot dikaitkan dengan sikap Pangdam Dudung yang diduga terlibat dalam kegiatan politik sipil. Video orasi Gatot ini diunggah kembali oleh akun YouTube Azwaja TV pada Minggu 21 November 2020 yang berjudul Tamparan Keras Jenderal Gatot Nurmantio kepada Pangdam Jaya yang ingin membubarkan FPI. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Kemudian warganet pun kembali mengunggah pidato mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tampaknya orasi Gatot dikait-kaitkan dengan sikap Pangdam Dudung yang diduga terlibat dalam kegiatan politik sipil. Video orasi Gatot ini diunggah kembali oleh akun YouTube Azwaja TV pada Minggu 21 November 2020 yang berjudul Tamparan Keras Jenderal Gatot Nurmantio kepada Pangdam Jaya yang ingin bubarkan FPI. Dalam video tersebut, Gatot mengingatkan para prajurit TNI harus netral, termasuk Polri. Menurut dia, apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan pribadi. Dia mengatakan TNI adalah anak kandung rakyat sehingga seluruh prajurit TNI harus netral ketika rakyat berkelahi, sebab rakyat percaya bahwa TNI sebagai penengah. Diketahui Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada, termasuk kelompok ormas Islam sekalipun. Selain itu juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Republik ini. Siapapun di Republik ini adalah negara hukum, maka harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya, jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan paling benar, tidak ada itu, jangan coba-coba, kalau perlu FPI bubarkan saja. Demikian kata Pangdam Jaya akhir pekan lalu. Sementara Sekkum FPI mengatakan selama 3,5 tahun di Saudi, HRS dapat 2 fase perlakuan dari pemerintah. Kehidupan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat berada di Arab Saudi mengalami 2 bentuk dan fase perlakuan yang berbeda dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Umum atau Sekkum FPI Munarman dalam podcast politik dari Negara Institute yang dipimpin Akbar Faisal dan diposting dalam kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored pada Selasa 24 November. Mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta ini memaparkan pada periode pertama di Arab Saudi, sosok yang kerap disapa HRS itu mendapatkan desakan dari banyak pihak untuk kembali ke Indonesia setelah mengikuti ibadah umrah tahun 2017. Namun tawaran-tawaran kembali ke tanah air ditolak HRS kala itu. Karena menurut Munarman, sejumlah pihak ada yang menginginkan kasus hukum yang sedang diproses di kepolisian bisa berlanjut. Seiring waktu berjalan, tepatnya pada November 2017 dan Februari 2018,
Munarman menyebutkan pada saat itu pemerintah akhirnya mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 untuk perkara hukum HRS terkait konten pornografi. Namun setelah itu Munarman mengatakan HRS mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pihak pemerintah, yaitu saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais menyambangi HRS sekitar bulan April atau Mei 2018. Tiba-tiba ketika ada berita-berita yang disiarkan media di Indonesia tentang kehadiran Prabowo dengan Amin Rais bersama Habib Rizik, pemerintah Arab Saudi tidak membolehkannya keluar. Waktu itu beliau mau ke Turki. Persoalan itu, kata Munarman, dicari tahu oleh HRS kepada otoritas terkait Arab Saudi, sampai akhirnya didapat adanya informasi bohong yang sengaja dibuat untuk menjegal perjalanan HRS. Kata intelijen Saudi HRS buronan, HRS sedang dicari pemerintah negara dan juga sedang terlibat dalam kasus pencucian uang. Pokoknya ada 17 kasus dan HRS menjelaskan satu persatu. Barulah pada tahun 2019 hingga awal 2020, HRS terpaksa berada di Arab Saudi dan tidak kemana-mana karena otoritas Arab Saudi melakukan klarifikasi mengenai informasi yang dituduhkan tersebut. Tetapi pada awal 2020, otoritas Saudi menyatakan HRS bersih. Pihaknya sudah tahu informasi palsu, bahkan mereka mengatakan informasi tersebut adalah informasi sampah dan menyatakan pihaknya sedang memproses cabut status yang boleh keluar. Jadi dia bermaksud periode kedua itu tahun pertama diinginkan pulang. Nah, term keduanya setelah Pak Prabowo datang, Habib Rizik tidak diinginkan pulang. Dudung diingatkan dukungan bisa saja provokasi TNI untuk tebak, yaitu tabrak demokrasi. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengingatkan Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman, agar jangan terlena terhadap dukungan sekelompok masyarakat pasca penertiban baliho bergambar Habib Rizik Syihab dan peringatan kerasnya terhadap FPI. Menurut Satyo, penerbitan dan itu penertiban alat peraga iklan spanduk baliho merupakan kewenangan Pemda dan pembubaran ormas. Kewenangan pemerintah lantaran hal-hal tersebut merupakan domain alias wilayah sipil yang harusnya diselesaikan secara musyawarah dan sesuai dengan aturan. Dia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah banyak berkorban darah dan tenaga untuk keluar dari rezim otoriter di tahun 1998 agar bisa menikmati sistem demokrasi saat ini. Bila ada sekelompok masyarakat justru memberi dukungan manuver Pangdam Jaya, bisa saja diartikan bahwa mereka sedang memprovokasi TNI untuk menabrak aturan demokrasi. Dan ini adalah situasi yang berbahaya. Bahwa di sisi lain, jika ada sekelompok masyarakat yang tidak membuat nyaman, pergunakanlah mekanisme yang sesuai aturan dalam koridor demokrasi. Demikian kata Satyo kepada kantor berita politik Ermol. Mantan Sekjen Prodem ini mengingatkan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi TNI sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ialah sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer non-perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian. Sesuai amanat undang-undang juga TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional, sesuai kepentingan politik negara, berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia dan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional. Pernyataan dan perintah Pangdam Jaya soal FPI bisa dikategorikan berpolitik praktis dan mendowngrade peran pokok TNI karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sementara itu, heboh karangan bunga untuk Dudung, PA212 mengatakan sengaja dikondisikan untuk pencitraan. PA212 menyatakan tak terkejut dengan banyaknya rangkaian karangan bunga dari masyarakat untuk Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman di Markas Kodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Dia mengatakan sudah tidak kaget karangan bunga yang sengaja dikondisikan. Demikian kata Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin kepada Okezon di Jakarta. Novel mencontohkan ucapan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait Indonesia kehilangan pemimpin. Dia membandingkan kepulangan Rizik sebagai jawaban hadirnya seorang pemimpin di saat kekosongan itu. Melihat hal itu, Novel mengklaim bahwa banyaknya karangan bunga itu tidak memberikan efek apapun kepada masyarakat terhadap citra pemerintah dewasa belakangan ini. Nah, saat ini mereka ingin membuat pencitraan kembali dan rakyat kecil mana mungkin membeli karangan bunga karena buat makan saja sudah sulit, bahkan mereka terbebani hutang negara. Rakyat kecil justru cinta kepada IBHRS dengan membuat sambutan murah meriah dan tersebar di mana-mana. Dengan mungkin sudah berjuta-juta spanduk dibentangkan untuk menyambut dan mendukung IBHRS. Sebelumnya karangan bunga menghiasi sekitar gedung Markas Komando Daerah Militer Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur.
Karangan bunga tersebut berisikan ucapan kepada Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman yang telah memberikan instruksi untuk mencopot baliho Habib Rizik Syihab. Ucapan dukungan masyarakat melalui karangan bunga juga membanjiri Mapolda Metro Jaya. Terkait hal itu, banjirnya karangan bunga untuk Dudung, netizen mengatakan buat sendiri, heboh sendiri. Cililitan, Jakarta Timur. Karangan bunga ini ditujukan untuk Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman yang ingin membubarkan FPI serta menugaskan prajuritnya mencopoti spanduk dan baliho Habib Rizik mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karangan bunga tersebut bertuliskan berbagai kalimat dukungan terhadap TNI seperti TNI dahsyat, Bravo TNI, kami putra-putrimu selalu mendukung komando. Terima kasih karena tidak memihak pada penghina, tapi kalian telah memihak pada kebenaran. Terima kasih kepada Kodam Jaya dan lain sebagainya. Foto-foto karangan bunga juga itu dibagikan oleh akun Instagram @warungjurnalis. Netizen pun ikut mengomentari unggahan dan banyak pula yang bingung mengenai maksud pemberian karangan bunga untuk Majen Dudung tersebut. Seperti akun dari @m.hafiz93. Gak yakin deh gua kalau dari pribadi warga itu. Dan Priun 90S. Ya elah, ini kubu sebelah yang apresiasi alias kaum pembenci. Ada pula komentar dari warganet @amirahmi. Dari warga, mendingan beli sembako kayaknya daripada beli bunga, mubazir, dan saya sebagai warga nggak merasa. Kemudian @biodis, buat sendiri, heboh-heboh sendiri. Ratusan karangan bunga itu mulai memenuhi ruas trotoar di depan Makodam Jaya. Warga yang melintas pun mengabadikan karangan tersebut dengan selfie tepat di depan Makodam Jaya. Sebelumnya, Panglima Daerah Komando Militer Jaya atau Jayakarta Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan, semua pihak atau orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harus taat hukum. Penegasan itu dilontarkan menyusul ramainya soal pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Menurut dia, jangan seenaknya sendiri seakan-akan FPI yang paling benar. Jangan coba-coba, pokoknya jika perlu FPI dibubarkan saja. Jika coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kenapa mereka seperti ini yang mengatur suka-sukanya sendiri? Begitulah katanya.